Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nggak terasa ini sudah sekitar 1 pekan ya aku nggak upload video, dan memang qadarullah ada beberapa kerjaan di dunia nyata dan juga kendala dengan HP aku. Nah, ini aku mau lanjutin proses jahit untuk gaun akad nikah yang kemarin udah aku share untuk part satunya. Kalau teman-teman yang belum nonton part 1 silahkan dicek ya, karena untuk part 2 ini aku lanjutinnya buat jahit. Dan untuk teman-teman yang mau menyimak part 2 nya ini, ada alangkah baiknya teman-teman ngecek dulu video di part 1 supaya nggak salah paham. Nah, ini aku udah beresin tadi mesin jahit dan aku isi amunisi dulu ya. Tadi itu aku makan kerupuk dikasih sama Pak suami, jadi aku makan dulu. Habis itu aku start menjahit. Nah, di sini yang aku jahit di awal yaitu aku satuin bagian badan atas dan bagian badan bawah, yaitu bagian rok ya. Karena di sini untuk modelnya itu sangat simple banget sih teman-teman, kayak terusan gitu, kayak gamis long dress gitu. Tapi karena di sini dilapisi dengan kain tile, jadi aku jahitnya lebih awal dulu bagian bahan yang satin. Nah, setelah aku sambung bagian atas dan bawahnya itu, di bagian sambungannya aku obras terlebih dahulu supaya untuk sisa-sisa kainnya di pinggiran itu nggak mudah lepas. Karena untuk bagian pinggiran kain dari bahan satin ini mudah berbulu gitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang biasa menjahit atau biasa lihat tiras kain atau kain perca, biasanya itu ada kayak serabut-serabut benang gitu ya di bagian pinggiran kain. Nah, lanjut di bagian sini, bagian motong mutiara di kain tile. Tapi sebelumnya ini aku mau potong dulu yang bagian polosnya supaya lebih rapi juga ya teman-teman kalau dipasang di baju. Untuk motongnya di sini aku lebih hati-hati juga, soalnya kalau nanti kepotong di benang yang mutiaranya itu, bisa-bisa mutiaranya itu lepas dan agak ribet juga kalau masangnya. Dan lanjut, ini aku mau keluarin juga mutiaranya, tapi cuman di bagian yang akan dijahit ya teman-teman, jadi di bagian pinggiran aja. Karena untuk mutiaranya ini kalau dilihat, mungkin teman-teman bisa lihat ya, sangat padat banget. Jadi kalau menjahit itu bisa kesendak di di jarum mesin ya. Jadi bisa-bisa kalau kena mutiara itu jarum mesinnya itu bisa patah dan bisa bahaya juga kalau nanti kena di mata atau di tangan. Ini aku keluarin semuanya di bagian pinggir, tapi lebih hati-hati juga ya teman-teman supaya nggak kepotong di bagian yang lain. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini aku pasang bagian ridge belakang. Untuk kain tilenya udah aku satuin ya teman-teman, tapi aku skip ya supaya durasinya nggak terlalu panjang dan nggak bosan teman-teman lihatnya. Ini aku jahit
reeds-nya aku ukur dulu ya teman-teman. Sebelumnya di sini aku ukur untuk ukuran panjang reeds yang 50 cm. Dan habis itu aku pasang reeds-nya. Teknik pasang reeds yang aku pakai di sini, aku sambung dulu bagian bajunya, baru aku pasang reeds-nya. Ada juga yang tekniknya dipasang dulu reeds-nya, habis itu dijahit bajunya. Mungkin agak bingung juga ya jelasinnya kalau di video, soalnya aku kurang mahir gitu kalau ngejelasin secara gak bertatap muka gitu. Jadi lebih dominan ke praktek ya teman-teman. Nah, ini untuk pemasangan reeds-nya seperti biasa aku pakai sepatu reeds Jepang yang warna hijau. Ada juga yang sepatu reeds Jepang yang hanya sebelah gitu ya teman-teman, tapi aku nggak pakai. Lebih nyaman aku pakainya yang warna hijau ini, soalnya lebih aman gitu karena reeds-nya itu masuk ke dalam sepatu. Nah, ini sementara aku pasang memang rada-rada sulit juga ya teman-teman, soalnya sering lewati bagian mutiaranya ini, jadi agak lambat jahitnya. Apalagi di bagian pinggang itulah rada-rada susah gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, alhamdulillah. Pemasangan reeds-nya berjalan dengan sangat mulus dan hasilnya ini bisa teman-teman lihat. Dan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menyatukan badan depan dan badan belakang. Karena sudah dipasang reeds, disatuin bagian atas dan bawah, ini saatnya kita satukan badan depan dan badan belakang. Di sini yang disatukan di awal yaitu bagian bahu. Ini aku sematkan pakai jarum pentul supaya nggak geser kainnya ya teman-teman. Habis itu aku lanjut jahit di bagian sisi badannya atau bagian samping. Nah, sambil aku jahit, di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku menjahit gaun atau dress untuk dipakai akad nikah maupun di walimah syar'i atau pernikahan syar'i. Jadi awalnya itu aku dipercayakan sama salah satu WO yang untuk syar'i gitu, masih teman aku juga ya teman-teman. Dan waktu itu beliau minta dijahitkan gaun sangat simpel banget, cuman ditambahin sama renda-renda, terus kain tile, juga ditambah veil. Nah, waktu itu aku nggak pernah ada pengalaman sama sekali menjahit gaun seperti ini ya teman-teman. Dan akhirnya aku cari-cari referensi dan aku googling juga di Google sampai aku nemu salah satu akun Instagram dari desainer gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah di postingan-postingan beliau, terus di YouTube juga udah dijelasin ada beberapa perbedaan antara menggambar pola untuk dress biasa dan dress pernikahan. Itu yang aku pelajari ya teman-teman, dan ini tuh baru aku dapatkan setelah aku dapat orderan untuk bikin gamis atau gaun untuk pernikahan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi aku itu orangnya nggak mau kalau pas dapat orderan itu langsung aku jiplak. Jadi aku pastikan tetap bikin polanya dulu, aku gambar, terus aku cari-cari referensi. Jadi aku nggak pernah yang namanya mau jiplak gitu ya teman-teman. Aku pengennya itu sesuai dengan skill aku, sesuai dengan hasil karyaku sendiri. Bagi aku nggak apa-apa hasilnya itu kurang bagus, yang penting itu hasil karyaku sendiri, daripada hasilnya bagus terus hasil karyanya cuman dari orang lain, itu percuma menurut aku. Karena untuk mendapatkan hasil yang sempurna kita butuh
banyak pengalaman. Jadi dari pengalaman itu kita bisa perbaiki lagi sampai akhirnya kita bisa maksimal ke hasil yang sempurna. Karena menurut aku pribadi, menjahit ini bukan hanya dilihat dari hasil yang bagus saja ya teman-teman, akan tetapi kita harus memastikan apakah hasil yang kita jahit bisa dipakai nyaman oleh customer kita. Dan setelah aku cerita-cerita tadi, kita lanjut aja ke video ya teman-teman. Setelah aku jahit bagian sisi bajunya, lanjut aku satuin lengannya, tapi aku skip ya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Dan ini penampakan setelah dipasangin kain tile. Untuk lengannya itu aku lebihkan sengaja seperti itu ya teman-teman, supaya ketutup punggung tangan. Jadi pengantinnya nggak perlu pakai sarung tangan lagi, udah kelihatan cakep dah. Langkah terakhir di sini aku bikin kerahnya. Kerah di sini aku pakai kerah pola kerah berdiri ya teman-teman, supaya kalau pengantinnya pakai jilbab itu bisa kelihatan cakep di bagian kerahnya juga. Ini kerahnya udah aku potong sesuai pola. Seperti biasa aku pakai fliselin yang untuk alas kerah yang bagian keras ya teman-teman. Dan tidak lupa aku setrika supaya rapi. Ini ada dua sisi bagian ya teman-teman, satu ditempelin fliselin dan yang satunya lagi nggak ditempel. Itu langsung aku jahit dan aku satuin ke bajunya. Dan setelah aku satuin bagian kerahnya, di sini aku tempelin kain tile di bagian luar kerahnya supaya kelihatan lebih serasi dengan bajunya. Nah, untuk teknik menjahit di sini aku nggak pakai mesin ya teman-teman. Jadi aku pakai jarum tangan supaya hasilnya itu lebih kelihatan rapi dan maksimal, nggak ada bekas-bekas jahitan dari mesin jahit. Dan inilah tingkat kesulitannya ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus benar-benar bersabar untuk mengerjakannya. Nah, ini dia, alhamdulillah sudah selesai menjahit gaun akad untuk pernikahan. Ini sebenarnya cuman bagian gamisnya aja ya teman-teman, karena untuk pengantinnya ada layer sebagai penutup di bagian bawahnya. Jadi semacam rok gitu, tapi pakai pengikat di bagian pinggang. Dan nanti kalau sudah pakai jilbab itu ada veilnya atau selendangnya yang ditutupi di bagian kepala. Dan sebelum dijemput sama customernya, di sini aku pakein dulu di manekin ya. Jadi aku pastikan dulu kalau masih ada kekurangan itu aku perbaiki lagi supaya pas dijemput sama customer itu sudah benar-benar selesai dengan sempurna. Dan gak terasa sudah di akhir video ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videonya. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua untuk berkarya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan tetap semangat untuk teman-teman semua dan bunda-bunda dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.